Mulai Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 membahas tentang tugas, pokok, dan fungsi khalifah di muka bumi dengan peserta yaitu saya sendiri Monica Fitri dengan NPM 3199150. Kemudian rekan saya ialah Nur Aini dengan NPM 3191062. Pertama-tama, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan juga nikmat kepada kita semua pada menjelang malam hari ini, dan juga junjungan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua kepada zaman yang lebih terang benderang seperti sekarang ini saat ini. Rasa hormat kepada yang terhormat kepada dosen kita semua yaitu Bapak Dr. Syahrullah dan juga teman-teman sekalian. Pertama saya ingin menjelaskan tentang pengertian khalifah. Khalifah itu berasal dari kata khalifah, pada mulanya berarti menggantikan atau yang datang sesudahnya, siapa yang datang sebelumnya. Al-Quran menggunakan dua bentuk jamak untuk kata tersebut, yaitu khulafah dan halaif yang terambil dari kata half yang pada mulanya berarti belakang atau setelahnya gitu. Kemudian sering diartikan juga sebagai pengganti atau badal ya. Kemudian pengganti ini dari generasi ke generasi untuk meneruskan ajaran dari hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tugas, fungsi, dan pokok khalifah. Tugas khalifah di muka bumi itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah secara umum. Kita jelaskan secara umum terlebih dahulu. Yang pertama, menegakkan agama Allah atau tamkin dinillah yang telah diridhoinya dengan menjadikan sistem hidup dan perundang-undangan dalam semua aspek kehidupan. Dan lebih jelasnya saya sudah kirim di makalahnya ya. Jadi hal itu tersirat pada surah As-Saff ayat 14 di mana artinya, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agamaku, agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel itu beriman dan segolongan lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Lalu mereka menjadikan orang-orang yang menang. Jadi kita sebagai manusia itu diajarkan untuk bisa meneruskan dan juga menegakkan agama Allah. Kemudian yang kedua, menciptakan keamanan bagi umat Islam dalam menjalankan agama Islam dari ancaman orang-orang kafir, Yahudi, dan baik itu dari dalam negeri kita dan juga maupun di luar negeri, di luar negeri. Dan itu tercantum dalam surah An-Nisa ayat 83 yang artinya
Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkan. Dan kalau mereka menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran ini akan dapat mengetahui dari mereka, yaitu Rasul dan ulil amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, maka tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja di antaramu. Kemudian yang ketiga, menegakkan sistem ibadah dan menjauhi sistem dan perbuatan syirik yang terdapat pada surah An-Nur ayat 55, di mana artinya yaitu, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi kita diharuskan untuk bisa menegakkan sistem ibadah yang telah diajarkan, kemudian menjauhi perbuatan-perbuatan syirik yang bisa mengundang murkanya Allah. Kemudian yang keempat ialah menerapkan undang-undang yang ada dalam Al-Qur'an, termasuk sunnah Rasul, kemudian hak dan adil kendati terhadap diri, keluarga, dan orang-orang terdekat sekalipun. Dan itu tercantum pada surah An-Nisa ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar, penegakan keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Dan ini agak sulit ya mungkin diterapkan ya. Mungkin karena biasanya hukum itu tumpul ke atas gitu kan. Jadi kita harus benar-benar menegakkan. Jadi kalau memang salah ya salah, kalau benar ya benar gitu. Kemudian yang kelima ialah berjihad di jalan Allah. Hal itu terdapat pada surah At-Taubah ayat 38 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Jadi kita juga harus bisa berjihad di jalan Allah, yang bisa diartikan juga tidak perang, bukan perang saja gitu. Jadi berjihad ya kalau kita melakukan sesuatu yang baik pada di jalan Allah, itu insya Allah termasuk berjihad juga di jalan Allah. Kemudian yang ini ada tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri kita juga. Jadi menuntut ilmu, pengetahuan seperti saat kita sekarang ini kita sedang melakukan kuliah dan juga improvisasi pada diri, pengembangan diri, karena manusia itu makhluk yang dapat harus dididik dan juga diajar atau dan juga mampu mendidik yang lain gitu. Sebagaimana yang telah dicontohkan pada Rasul bahwa mendidik gitu. Kemudian yang kedua, menjaga dan memelihara diri dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya kesengsaraan, termasuk di dalamnya adalah menjaga dan memelihara kesehatan fisiknya, memakan makanan yang halal dan sebagainya. Dan sekarang juga sudah gencar-gencarnya seperti ini ya, di mana kita beramai-ramai sudah melek
untuk kesehatan gitu. Olahraga setiap pekan, kemudian memakan makanan yang sehat dan baik, halal juga. Namun jangan halal juga, tapi thayyiban gitu, yang baik. Kemudian ketiga ialah menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Kata akhlak ini berasal dari kata huluk atau halq, merupakan bentuk batin dan merupakan bentuk lahir atau jasmani. Jadi akhlak juga penting karena ilmu tanpa akhlak itu juga tidak baik karena akhlak itu yang didahulukan. Kemudian tugas kekhalifahan dalam keluarga atau berumah tangga, yaitu membentuk rumah tangga bahagia, sejahtera, ataupun keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Cinta kasih dengan jalan menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai suami istri atau ayah ibu dalam rumah tangga. Jadi sebagai khalifah juga dalam keluarga, kita juga bisa membangun keluarga yang islami dan juga bahagia gitu. Jika kita melakukan dan mencontoh dan meniru kehidupan-kehidupan yang telah Rasul berikan dengan istri dan juga anak-anaknya, maka insya Allah itu akan membawa kita kepada sakinah, mawadah, dan warahmah itu kepada di dalam keluarga kita. Dan itu pasti akan timbul dari cinta kasih sayangnya juga. Sebagai suami dan istri, kita memiliki kewajibannya masing-masing. Suami yang memiliki kewajibannya mencari nafkah, istri juga melayani, dan lain sebagainya. Dan itu memberikan hal yang baik juga kepada keluarga kita. Kemudian, selanjutnya silakan Nur Aini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu fungsi khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah di bumi, manusia mempunyai peranan penting yang dijalankan sampai akhir zaman. Di antaranya yaitu yang pertama memakmurkan bumi atau yang disebut sebagai al-imarah. Pembangunan materi dengan memanfaatkan kekayaan alam yang telah disediakan Allah di muka bumi tercinta ini dengan arahan dan syariat yang lurus. Khalifah juga harus berupaya untuk menjadikan manusia pada zamannya memiliki peradaban yang baik. Yang kedua yaitu perlindungan. Yang kedua yaitu memelihara bumi atau ariayah. Khalifah menjaga bumi dari kerusakan atau kehancuran alam, baik itu yang disebabkan alam sendiri maupun oleh tangan-tangan jahil para manusia. Yang ketiga yaitu perlindungan atau al-hib. Khalifah memiliki fungsi untuk melindungi bumi dan seisinya yang terkandung atas 5 pokok kehidupan, yaitu agama atau akidah, jiwa manusia, harta kekayaan, akal pikiran, dan keturunan atau kehormatan. Selanjutnya, slide ini. Fungsi yang dijalankan khalifah dalam menjalankan sistem pendidikan Islam yaitu yang pertama, menentukan kurikulum pendidikan. Khalifah akan menentukan kurikulum pendidikan yang memudahkan, tak membebani peserta didik, seperti halnya yang banyak ditemukan saat ini. Kurikulum pendidikan dibagi menjadi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tingkat atas. Kurikulum pendidikan dasar dijalankan dengan mengutamakan pembentukan akidah yang kokoh dari seorang anak muslim. Sedangkan pendidikan menengah untuk mengokohkan akidah yang sudah ada, serta pengenalan syariat yang ada di dalam Islam. Khalifah adalah pemegang amanah Allah untuk penguasaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pelestarian alam raya yang berujung pada pemakmuran. Untuk terciptanya fungsi tersebut yang terintegrasi dalam diri pribadi muslim, maka diperlukan konsep pendidikan yang komprehensif yang dapat mengantarkan pribadi muslim kepada tujuan akhir pendidikan yang ingin dicapai.
agar peserta didik dapat mencapai tujuan akhir pendidikan Islam. Maka suatu permasalahan pokok yang sangat perlu mendapat perhatian adalah penyusunan rancangan program pendidikan yang dijabarkan dalam kurikulum. Yang kedua yaitu fungsi yang dijalankan khalifah dalam menjalankan sistem pendidikan Islam ialah menentukan tujuan pendidikan Islam. Tujuan merupakan hal yang ingin dicapai oleh sekolah secara keseluruhan yang mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi kognitif, efektif, dan psikomotorik. Secara hierarkis, tujuan pendidikan tersebut dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, yaitu dapat diurutkan sebagai berikut: tingkat pendidikan nasional, tingkat institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional. Tujuan pendidikan Islam dirumuskan berdasarkan konsep manusia sebagai khalifah dan hamba Allah. Karena pendidikan Islam secara umum bertujuan untuk menciptakan manusia yang bertakwa dan beribadah kepada Allah. Ketakwaan ini merupakan pengalaman dari tugas manusia sebagai khalifah. Kesimpulannya yaitu tugas manusia sebagai khalifah adalah untuk menjaga dan bertanggung jawab atas dirinya, sesama manusia dan alam yang menjadi sumber penghidupan. Karena sudah menjadi kewajiban bagi manusia yang merupakan khalifah di bumi memiliki 2 bentuk sunatullah yang harus dilakukan, yaitu baik kewajiban antara manusia dengan Tuhannya, antara sama manusia sendiri, dan antara manusia dengan lingkungannya. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menambahkan. Iya, teman-teman. Jika ada yang ingin diluruskan, boleh sangat dipersilahkan. Mungkin share screen-nya bisa dihilangkan terlebih dahulu, saudara atau saudari, maaf. Ya. Jazak. Terima kasih. Mana teman-teman yang lain? Barangkali ada yang mau disampaikan dari pembahasan yang disampaikan oleh kedua pemateri kita. Saudara Chandra. Silakan disampaikan. Kalau nggak ada pemakalah, silakan tunjuk 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan untuk bertanya. Oke, mungkin saya mau bertanya pemateri. Tadi di dalam makalah Ya, dan juga dijelaskan bahwasanya ya, Sat. Kumpulin dulu berarti ya. Mas nomor 1, nomor 2-nya siapa lagi? Yang bertanya nggak? Boleh saya, Ustaz. 2. Ya. Lain lagi. Yang Putri 2. Siapa Putri? Ada yang Putri? Tunjuk aja. Pemakalah, tolong tunjuk. Ini. Iya. Bukan, ini Zahratul. Insyaallah. Ya. Betul. Ada lagi? Cak Ayu atau Ica? Boleh, atau JJ? Ditunjuk aja, ditunjuk. Tunjuk. Ya. Ica, mungkin? Ya, Ica. Oke, satu lagi. Ya, sudah 4. Udah 4. Ini udah 4, Sat. Zahratul Ya, Aini, Nisa. Ya, silakan. Dimulai. Tadi yang disampaikan oleh pemateri, kemudian juga tadi di makalah, bahwasanya tugas khalifah secara umum ada 5 hal ya, ada 5 poin. Dan yang tadi disampaikan kan juga kayaknya berat-berat, insya Allah. Terutama yang nomor 4 ya kan, dalam menegakkan hak dan keadilan pastinya. Nah, apakah
kelima pokok ini berlaku bagi setiap muslim gitu ya. Kan kita juga terkadang ada orang yang memiliki pengaruh, ada juga orang yang tidak memiliki pengaruh. Ya, contoh orang yang memiliki pengaruh mungkin pemimpin-pemimpin yang mungkin memiliki posisi-posisi yang bisa memperbaiki meluruskan atau memberikan dampak ya yang baik dari kelima hal ini, terutama dalam hal keadilan, ya entah itu dalam menegakkan hak dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi apakah tugas khalifah yang secara umum kelima ini itu memang diharuskan juga dalam segi individual ya, atau mungkin bagi mereka yang memiliki pengaruh-pengaruh saja, karena kan ini juga terbilang cukup berat gitu ya, apalagi terutama seputar hal-hal yang memang sekarang kita lihat dalam segi keadilan, menegakkan keadilan, sedangkan orang-orang yang tidak memiliki pengaruh seperti itu hanya belas dada aja gitu, hanya belus dada aja atau seperti itu. Jadi mungkin bisa disampaikan. Bisa ditangkap ya. Oke, Dua, silakan. Ya, saya Naga Kunadi ingin bertanya tentang di situ di slide nomor 5 tadi salah satu tugas khalifah itu adalah melakukan perlindungan tadi ya. Yang juga dispesifikasikan kita bicara dalam dunia pendidikan misalnya. Beberapa tahun lalu kan kita lihat dunia pendidikan ini sedikit gimana paradok ya, di mana guru yang halo kedengeran ya? Iya, gimana? Ya. Guru yang bertugas untuk mencerdaskan bangsa justru banyak mengalami intimidasi, banyak ada yang sampai di penjara gitu. Di samping itu penghargaan terhadap guru kan nggak sebanding dengan orang-orang yang justru kerjaannya itu untuk merusak bangsa seperti para penyanyi-penyanyi dangdut yang menampilkan tarian erotis, misalnya itu kan merusak gitu. Nah, bagaimana tugas kita sebagai khalifah itu untuk melindungi paling tidak dalam skup kita adalah dalam dunia pendidikan dalam rangka melindungi guru dari hal-hal yang tahun-tahun kemarin itu kita lihat sangat menyedihkan gitu. Gimana tugasnya kita itu sebagai khalifah itu untuk melindungi guru di dalam dunia pendidikan itu. Oke. Terima kasih. Silakan berikutnya. Yang Putri. Pemakalah bagaimana? Langsung jawab apa mempersiapkan dulu? Siapkan dulu, Ustaz. Sebentar. Oke. Yang Putri juga belum ya? Baik. Saya mau berangkat dulu dari judul kita. Ya. Judul kita itu adalah memanage tugas khalifah di muka bumi. Jadi saya ingin mengawali bahwa berkait dengan tugas khalifah di sini ketika termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini embrio awalnya itu ketika Allah hendak menjadikan di muka bumi ini adalah khalifah. Ya. Nah, waktu itu Allah berdialog kepada siapa? Adam, Nabi Adam. Nah, berdialognya pada malaikat. siapa? Wa idz qala rabbuka lil malaikati. Malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan di muka bumi ini khalifah. Gitu. Ya. Nah, nanti kalau kebetulan teman-teman cari buku, ada buku karangan Jeffrey Lang, ya. Jeffrey Lang yang menegakkan bukunya itu berjudul Bahkan Malaikat Pun Bertanya. Ya. Dia seorang mu'alaf itu dari Asia, gitu. Dia menulis buku Bahkan Malaikat Pun Bertanya.
Artinya lewat tulisannya itu dia gagas bahwa malaikat itu kan makhluk yang taat, makhluk yang patuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah suruh bersujud, dia pasti bersujud. Kalau Allah nggak nyuruh bangun, dia nggak bakalan bangun. Tapi waktu Allah mengemukakan, ya, nanti lihatlah di tafsir Jalalain dan beberapa tafsir lainnya, itu ditegaskan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, malaikat yang taat sekali itu ternyata mampu berargumentasi. Apa argumentasi malaikat? Apa argumentasi malaikat? Qala, ya, mengapa kamu akan menciptakan di muka Atajalu. bumi itu makhluk yang akan menumpahkan darah buat permusuhan dan pertumpahan. Itu pada Allah, ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya. Ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau hendak menjadikan di muka bumi ini may yufsidu fiha, yang akan merusak, wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah. Pertanyaan saya adalah, pertanyaan malaikat itu menggunakan fi'il apa? Mudhari, Ustaz. Fi'il mudhari. Kalau mudhari itu bicaranya apa? Mendatang sedang berlangsung atau yang akan berlangsung. Nah, berarti kalau dalam bahasa Inggris itu past tense atau present continuous tense? Ya. Present continuous. Present continuous tense. Future ya, masa depan. Future. Nah, kira-kira ada balik ada apa di balik malaikat bertanya itu? Ada sebab, Ustaz. Kejadian. Nah, berarti kan ada dua. Gitu. Apakah malaikat tahu bahwa ada makhluk sebelumnya? Gitu ya. Yang model kayak begitu. Atau justru malaikat memprediksi bahwa ketika Allah akan menjadikan makhluk yang model kayak begini nih, gitu, maka akan terjadi mayufsidu fiha wa yasfikud dima. Artinya apa yang disampaikan malaikat pada saat dahulu itu ternyata terbukti hari ini. Gitu. Terbukti hari ini. Ya. Dari kalimat yang dia sampaikan lewat fi'il mudhari itu. Nanti dalam kajian tafsir lebih jelas lah. Gitu. Tapi saya tidak menyebutnya sebagai kajian tafsir. Saya hanya mempresentasikan bahwa malaikat yang sebegitu makhluk taatnya berani berargumentasi. Nah, hari ini banyak orang yang diem, tidak berargumentasi. Bahkan dikatakan kalau seandainya kita melihat yang hak, kemudian kita diem, kira-kira gimana? Kita melihat yang hak, yang batil, kemudian kita diem aja. Nah, ini ya, kita nggak back to nature apa yang disampaikan oleh Habib Rizik. Ya, konsepnya jelas. Amar ma'ruf, nahi munkar. Itu satu paket apa dua paket? Satu paket. Amar ma'ruf, nahi munkar itu satu paket atau sendiri-sendiri? Satu paket, Ustaz. Paket kayaknya, Ustaz. Satu paket. Iya, satu paket. Kalau hari ini banyak yang amar ma'ruf, banyak yang amar ma'ruf doang. Tapi nahi munkarnya nggak mau beresiko. Gitu, nggak mau beresiko. Maka tadi pemakalah tuh banyak yang gitu. Padahal kita kalau dalam diskusi begini ngomong-ngomong aja. Gitu. Ya. Apakah Pak Jokowi kemarin jadi pansos juga? Jadi pansos nggak? Astagfirullah. Di pernikahannya Atap. Ya kan? Kalau mau real, Anda tadi mengatakan loh pertanyaan pertama. Di mana kita mesti mendudukan keadilan? Pertanyaan pertama tadi ya. Iya, Nah, terus guru-guru yang Anda anggap katanya guru-guru pada haknya malah dilanggar dan lain sebagainya. Bahkan sekarang Kementerian Agama berani menyatakan bahwa silakan guru non-muslim masuk di madrasah. Ini what happened gitu. Ya kan? Nah, ini harus dijadikan kajian kita berkait dengan tugas khalifah.
Apakah orang hanya memahami tugas khalifah model kayak begitu? Padahal kan nggak ada demikian. Berat loh berkaitan dengan tugas khalifah di muka bumi. Ya, ada tugasnya yang berkaitan dengan individual, ada tugasnya yang bersifat sosial kemasyarakatannya. Gitu. Nah ini nanti kita kupas lebih dalam, gitu ya, supaya ya kita beri kesempatan juga. Saya hanya membuka ilustrasi gitu. Jadi malaikat walaupun makhluk yang taat sedemikian rupa masih mampu berargumentasi kepada Allah, walaupun Allah kasih skat. Ya. Qala, kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamu. Kata Allah, inni a'lamu. Aku lebih tahu. Jadi Allah pakai di dalam isim apa tuh? A'lamu. Tafdil. Isim tafdil. Isim tafdil. Dalam bahasa Indonesia disebutkan apa? Super. Mata apa? Komparatif. Inggris komparatif. Kan. Komparatif. Kalimat apa ya? Bahasa Indonesia. Relative degree. Superlatif. Kalimat superlatif. Sangat saat. Ya, lebih. Di sini kan lebih. Ya. Maksudnya enggak, kirain tadi komparatif kan penggunaan lebih. Alam kan lebih mengetahui. Nah. Kalau superlatif sangat mengetahui. Iya memang iya. Alim itu kan maknanya sangat. Alam itu lebih daripada tahu, kata Allah. Gitu. Iya, Fadil utama, afdol lebih utama. Hasan bagus, ahsan lebih bagus. Lebih bagus. Iya. Silakan pemakalah. Ayo, silakan. Pemakalah dulu. Makalah dulu. Jawab. Tadi pertanyaan 2 itu. Mana pemakalah? Masih nyari-nyari? Aini gimana? Ya, silakan. Aini. Ya. Terima kasih kamu nih udah memberi kesempatan bertanya. Baik, saya mau bertanya. Nama saya Zahratul Aini. Yang bertanya dulu. Lanjut aja. Bentar, yang bertanya biarin aja dulu. Yang jawab dulu. Yang jawab 2 dulu. Oh iya, siap. Ya, jawab dulu. Yang 2. Nur Aini atau teman-teman yang lain? Ayo pemakalah jawab dulu yang pertanyaan pertama atau pertanyaan kedua. Santai aja ya, silakan yang mau ngopi, yang mau ngeteh silakan aja ambil aja, nggak apa-apa. Insyaallah. Ya. Iya. Paham kan pertanyaannya tadi? Paham, Ustadz. Apa pertanyaannya tadi? Coba. Yang Salman itu tadi kan ada tugas khalifah secara umum ada 5 poin. Nah, itu ya, berarti poin keempatnya aja Anda jawab ya. Gimana, Ustaz? Pertanyaan dia di poin keempat, apa itu? Oh, yang menerapkan yang keadilannya ya? Iya, itu aja udah. Ya, baik, Ustaz. Oke, jadi kalau mungkin mau coba jawab, tapi jika kurang tepat bisa diluruskan, Ustaz. Enggak, silakan. Menerapkan undang-undang yang ada dalam Al-Quran termasuk sunnah Rasul SAW dengan hak dan adil, kendati terhadap diri, keluarga, dan orang-orang terdekat sekalipun. Kalau dari penjelasannya yaitu tentang hak dan keadilan, di mana itu kalau dari yang makalah yang sudah saya paparkan lebih kepada yang sudah memiliki kualifikasi seperti itu. Jadi
yang bukan secara individu tapi lebih ke orang-orang yang telah memiliki gelar sebagai jaksa atau hakim seperti itu. Jadi atau orang-orang atau tokoh masyarakat yang bisa menegakkan bagaimana sunnah Rasul dan juga peraturan-peraturan yang ada dalam Al-Quran. Itu barangkali terjawab atau tidak, Salman? Ya sudah giring kamu loh sebenarnya tadi. Kira-kira kalau kita dudukkan, kalau kita dudukkan pernikahannya Habib Rizik, anaknya Habib Rizik dengan pernikahan Atta Halilintar kemarin. Ya. Di mana porsi kedudukan adil yang kamu lihat? Penguasa gitu, Ustaz. Menurut kamu aja. Ya seperti itu, kalau sudah memiliki nama sepertinya akan apa ya? Seperti apa? Enggak, menurut kamu tuh adil apa enggak adil? Tidak adil. Nah, ya, cukup. Selesai. Cukup. Nggak usah diungkapkan. Oke, Ustaz. Gitu. Siap. Iya, itu. Ya biasanya. Sekarang kan sederhana kalau kamu menuduhkan yang adil itu proporsional, satu. Kedua, adil itu jelas. Gitu. Ketiga, adil itu sesuai dengan porsinya. Di rumah kita ada anak bayi, gitu, ada anak bayi, ada orang dewasa, gitu, ada anak-anak. Kira-kira porsi adilnya ketika kita masak ayam, apakah sama diberikannya? Tidak. Beda. Kira-kira kalau yang bayi dikasih apa? Bubur. Ya. Kasih. Nah, dikasih kaldunya. Gitu. Kalau yang anak-anak dikasih apa? Si dagingnya. Dikasih dagingnya. Kalau orang dewasa dikasih apa? Daging sama tulang semuanya. Kucing kali kucing. Itu aja lah porsi keadilan. Ya. Oke, kedua, pertanyaan kedua, silakan dijawab. Yana, Saudari Nur Aini. Untuk pertanyaan yang kedua tadi dari Ustadz Naga, yaitu tugas khalifah sebagai guru untuk melindungi di dunia pendidikan, ya enggak? Ya. Ustadz? Ya. Ya. Tugas khalifah sebagai guru untuk melindungi di dunia pendidikan. Sebenarnya tugas khalifah sebagai guru ini sama aja seperti tugas guru. Tugas guru yaitu sebagai pendidik, untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Khalifah ini kan artinya itu kan pengganti pemimpin juga. Nah, jadi tugasnya itu sama aja kayak seperti tugas biasa, di mana seorang guru itu harus mendidik agar anaknya itu mempunyai adab, menjadi tahu, terus membimbing dari hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan, dikasih tahu, itu melatih anak itu, karena dengan kita sebagai guru kalau misalnya melaksanakan tugas itu dengan benar, nanti anak itu akan berhasil dan dia tidak akan melakukan suatu kegiatan yang aneh atau yang macam-macam. Saya potong dulu. Sekarang tugas khalifah sebagai guru atau tugas guru sebagai khalifah? Mau kemana? Nah,
Iya. Ayo, pertanyaan saya, tugas khalifah sebagai guru atau tugas guru sebagai khalifah? Guru sebagai khalifah kayak. Guru sebagai khalifah. Nah, iya. Tugas guru sebagai khalifah. Gitu loh. Kalau tugas guru sebagai khalifah, nah berarti menempatkan guru sebagai seorang pendidik. Kalau guru menempatkan dirinya dia sebagai seorang pendidik, maka sesungguhnya dia bukan seorang pengajar. Maka kalau seorang pengajar, ya, kalau dia seorang pendidik, maka include di dalamnya dia mengajar dan mendidik. Tapi kalau sebagai pengajar, dia cuma mentransfer ilmu pengetahuan. Paham ya? Jadi kalau anaknya buang sampah sembarangan, itu mengajar atau mendidik? Mendidik, San. Kalau anak didiknya membuang sampah, nah ditegur. Mendidik atau Mendidik. mengajar? Mendidik. Mendidik. Kalau kira-kira anaknya pas lulusan coret-coret, terus ditegur, mendidik atau mengajar? Mendidik. Mengajar. Mendidik. Oh, mendidik. Kalau dia guru agama, melihatin anaknya, anak muridnya, ya, naik sepeda motor antara laki-laki dan perempuan, boncengan, nyemplak, dibilangin atau didiemin? Dibilangin. Nah, berarti mendidik atau mengajar? Mendidik. Termasuk dia menyelamatkan siapapun yang ada di muka bumi. Oke, bisa dipahami? Oke, jadi masih satu lagi ya, yang Putri ya? Pertanyaan yang Putri belum dijawab ya? Yang Putri belum, Ustaz. Belum bertanya. Yang Putri. Belum bertanya? Belum. Oh, belum bertanya. Jadi gini deh, intinya teman-teman silahkan buka e-learning saya gitu ya tentang tugas khalifah di muka bumi itu gitu ya. Nanti buka pelajari gitu ya. Yang pertama itu adalah tugas dia sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi, tugas khalifah sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi. Kemudian ada tugas khalifah lain bahwa dia berfungsi tidak hanya untuk pribadinya sendiri, tapi bagi lingkungan, bagi makhluk sosial, bagi hewan, bagi tumbuh-tumbuhan, bagi makhluk hidup yang lainnya. Itu yang harus dijaga berkait dengan tugas memakmurkan bumi. Yang kedua, dia bertugas untuk melestarikan rangkaian kehidupan untuk masa yang akan datang. Dan ini tugas besar dari seorang khalifah di muka bumi yang harus betul-betul dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena orang akan bertanggung jawab tidak hanya di hari ini, tapi yang lebih penting nanti dia bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Maka seperti kamu tadi sampaikan bahwa inilah tugas yang penting sebagai khalifah berkait dengan memakmurkan bumi. Ini menjadi penting dalam proses kehidupan masing-masing. Nah, untuk makalah hari ini, jadi saya sudah lihat, itu tolong disempurnakan di pembatasan masalahnya, di perumusan masalah, bukan rumusan masalah, kemudian latar belakangnya juga harus jelas, kemudian kutipannya pun harus jelas. Ya, kalau dia ngutip sumbernya dari mana, itu harus jelas. Misalnya Quraisy Shihab, berarti Shihab .2, tahun bukunya gitu ya, misalnya 2002.2 120 halaman 120 tutup. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi sumbernya harus jelas. Nah, maka oleh karena itu teman-teman ini juga harus diperhatikan secara seksama untuk tugas-tugas berikutnya. Insya Allah nanti pas puasa kita ketemu lagi nih hari apa nih? Rabu ya. Nah, Rabu depan sudah puasa, kita maju ya, maju perkuliahannya, jadi sekitar jam 4 ya, jam 4 ya, Ya, jam 4 atau jam 4, ada jam berikutnya lagi nggak? Ada, Sir. Ada lagi. Oke. Berarti saya lebih awal ya, 4:30 sampai jam 4:30, atau jam ya 4:30 lah, jam 4:30 sampai 4:30, kemudian yang berikutnya jam 4:30 sampai 5:30.
Oke ya, barangkali gitu ya. Baik, Cukup dulu Ustaz. ya. Baik. Udah komat masalahnya nih. Ntar nggak kebagian Ya, Ustaz. jamaah. Siap, Ustaz. Ya, alafu. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tolong ketua kelas yang tidak hadir diinformasikan ke saya. Ya, Ustaz. Penjab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Sehat selalu. Ya, ya, Mas. Ya, ya. Terima kasih, Ustaz. Ini